Suaranya kayak kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Negomen, pemirsa. Hari ini kita akan punya tamu spesial, Pak Dharma Pongrekun. Dan kita akan membahas bersama Mas Andri di Selamat di studio. datang. Selamat datang, Jenderal. Pak Dharma. Matur suwun. Siap. Sehat-sehat ya. Ini lagi rame dibahas, Jenderal, Ya. mengenai dokumen atau Epstein Files ya. Iya. Dokumen atau itu lagi files rame ya, tuh, dari Jenderal. Epstein. Nah, terus rame di netizen Indonesia itu rame-rame minta maaf ke Pak Dharma Pongrekun. Iya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Saya mau malah balik bertanya nih. Oh gitu ya. Minta maaf dalam rangka apa ya? Nah, Karena di mata saya nggak ada yang salah. oke. Yang kemarin yang jelas rame di bahas itu mengenai yang soal berita bahwa di dokumen Epstein itu ada ada bocoran bahwa Epstein sudah merencanakan sudah mensimulasikan pandemi bersama Bill Gates. Bill Gates, Bill Gates, ya. pada 2017. Nah dari situ beritanya mulai rame, terus akhirnya netizen rame-rame minta maaf ke Pak Dharma Pongrekun. Iya. Ya, memang itu saya sikapi dengan rasa syukur kepada Tuhan bahwa akhirnya Tuhan membukakan semua kotak Pandora Iya. yang selama ini sengaja ditutup rapat, sehingga saat itu juga istilah teori konspirasi batal demi hukum, karena ini adalah fakta. Iya. Yang selama ini fakta dari permufakatan jahat yang selama ini ditutupi. Dan ini hanyalah sebagian kecil daripada apa yang terjadi di dunia ini. Iya. Bagian kecil saja? Sebagian kecil, artinya sebagian kecil adalah ini adalah contoh. Ya, contoh kecil tetapi menjadi titik balik di mana pola pikir manusia, pola pikir standarisasi yang terjadi saat ini dibalikkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita melakukan sekarang revolusi pola pikir untuk membangun kesadaran murni supaya bangsa ini betul-betul cerdas, bukan katanya cerdas. Ya, dengan terbukanya Epstein File yang didahului dengan adanya public law yang diresmikan disahkan bulan November tanggal 19 tahun 2025 oleh parlemen dan juga senator, senator, dan tentunya ditandatangani oleh presiden. Iya. Itulah menjadi dasar untuk membuka file tersebut. Nah, file tersebut adalah dokumen dari hasil penyidikan tahun 2006, bahkan tahun 2019 yang lalu. Ya, di mana jelas khusus yang urusan COVID ya. Di dalam poin 5 di situ disebutkan for strain pandemi simulation. Jadi tahapan untuk merencanakan tahapan simulasi pandemi. Kalau bicara simulasi berarti namanya seperti persiapan latihan. Iya. Seolah-olah memang direncanakan ada gitu kan. Bukan seolah-olah. Ya waktu itu. Memang di mana-mana kalau orang membuat simulasi berarti dia kayak gladiresik. Sik. Gladiresik. Tapi kan Pak, simulasi itu memang gladiresik memang kalau Ya kalau simulasi itu memang gladiresik, Pak. iya. Tapi kan Abang dulu nih ya, maksudnya kita semua ya kan, ya kita menyadari bahwa pada saat terjadi COVID-19 banyak sekali pergolakan, Bang. Banyak sekali orang yang setuju, banyak sekali orang yang tidak setuju, ada yang bilang ini hoax, ada yang bilang ini benar terjadi gitu kan. Dan Abang yang paling, kalau menurut saya Bang ya, Abang yang paling teguh pendiriannya bahwa ini sebenarnya hoax, dan kemudian banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan Abang di beberapa podcast, di media-media massa gitu, bilang bahwa COVID-19 ini memang bukan apa-apa gitu. COVID-19 ini memang sengaja direkonstruksi, sengaja dibentuk, sengaja dibuat gitu kan. Nah, sampai kemarin juga di mensreanya Panji juga sempat dibahas ya, Bang Dharma juga disampaikan tuh bahwa ya COVID-19. Jangan-jangan Bang Panji tahu ini mau dibuka. Itu dia. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. 19-nya itu adalah dia tinggal di New York kan? New York ya. Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan itu dia tuh bisa jadi. AI ya, 19 itu adalah AI gitu kan. Artinya menaruhkan chip kan. Bang Dharma sempat ngomong kayak gitu. Nah, terus kemudian
tiba-tiba nih Bang, tiba-tiba kita dihebohkan lagi nih dengan adanya Epstein Files ini gitu. Artinya Abang yang tadinya teguh sendirian ini gimana sekarang Bang? Apa yang Abang rasakan? Merasa ada dorongan gitu atau gimana? Yang mana nih? Yang terkait soal ini gitu kan, Abang sendirian dari kemarin, dari awal-awal COVID-19 gitu ya, merasa sendirilah gitu. Banyak orang juga yang meragukan Abang. Kita fair ya, kita jujur ngobrol. Banyak juga yang meragukan, ini bener nggak ya gitu, ini apa ya gitu. Banyak orang yang mungkin pemikirannya mungkin belum sampai ke tahap yang tadi Bang Dharma bilang gitu. Harus ada revolusi pemikiran. Harus ada revolusi pemikiran gitu, kata Bang Dharma tadi. Nah, kalau menurut Bang Dharma sendiri gimana? Bahkan sempat ada dicopot dari jabatan waktu itu kan terkait COVID. Betul. Nah itu gimana Bang? Bisa ceritain nggak tuh? Gitu. Dicopot jabatan adalah bagian daripada resiko yang sudah saya hitung. Artinya saya siap melepaskan daripada jiwa kita dijajah oleh suatu skenario yang justru ini akan menghancurkan jiwa. Jadi jiwa kita dulu yang dirusak, imun turun, nyawa hilang. Nah ini. Imun turun. Ya, saya melihat betul. Kan gini, sebenarnya apa? Karena sistem edukasi membangun pola pikir metode empirik. Itulah yang membuat orang-orang hanya bisa melihat batu, nggak bisa melihat udang. Karena batunya ini adalah metode empirik tadi. Artinya kita dicetak dengan standarisasi pola pikir. Gitu. Toolsnya adalah science. Produknya, hasilnya adalah saintis. Nah, saintis yang main kan untuk meyakinkan. Tetapi mereka tidak paham bahwa kondisi darurat, hal-hal yang dadakan itu hasil daripada operasi intelijen. Tinggal menggunakan isunya apa. Jadi kalau udah bicara isu berarti ada operasi intelijen. Isunya apa? Isu kesehatan kah? Isu lingkungan kah? Apakah yang disebut operasi intelijen itu apa? Buat masalah, muncul reaksi dan beri solusi dari grup yang sama. Demi kepentingan? Ya pasti yang membuat masalah. Yang bikin masalah. Iya. Tapi kepentingan Dan itu semua kalau kita paham, dari mana saya bisa paham itu? Saya belajar dari bagaimana Indonesia ini berdiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat kedua dan tujuannya ayat ke-4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kenapa kita makin lama makin jauh? Ya karena ternyata kita dijajah lagi dengan sistem yaitu yang disebut oleh Bung Karno neokolim. Nah, yang mendorong saya tetap terus berjalan karena dorongan dari dalam jiwa bahwa bangsa ini ternyata apa? Betul-betul kita sedang digiring masuk ke dalam penjagalan atau ke dalam jurang oleh sistem. Dan orang tidak boleh berpikir. Kenapa nggak bisa boleh berpikir? Ditekan oleh sistem. Karena dari sejak sekolah kita hanya diajarkan what to think. Saya cari lagi tahu ke belakang, ternyata semua ini adalah sistem yang dibentuk oleh Rockefeller, yang memiliki gedung United Nations. Itulah sistem edukasi, sistem medis dia juga yang bikin. Medis, gitu. Dan semua ini berhubungan dengan keputusan politik. Jadi politik dengan sistem sekolah, orang disiapkan untuk tunduk kepada sistem politik. Kalau lihat dari itu tadi penjelasan ke belakangnya, itu sejak kapan Indonesia dibikin seperti itu? Sejak merdeka. Sejak merdeka? Sejak dinyatakan sebagai negara. Berarti sebelum merdeka bahkan? Ya, setelah perjanjian itu ya, ada perjanjian Meja Bundar. Okay. Dan ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara oleh United Nations, maka Indonesia menjadi bangsa Indonesia menjadi negara Republik Indonesia. Di situ di belakangnya itu ada banyak perjanjian-perjanjian yang kita tidak mengerti isinya. Kalau dibuka semua seperti X-Files, maka semua akan gamblang. Kenapa tidak ada industri di Indonesia? Kenapa minyak harus lewat Singapura diolahnya baru dibalikin lagi? Semua ada perjanjian X-File. Semua ada rahasia-rahasia yang tidak disampaikan. Makanya tidak pernah ada motor, misalnya ada Garuda Bebek. Maksudnya motor nasional, ya, mobil nasional. Ya kenapa ada Honda Bebek, nggak ada Garuda Bebek? Kan kita boleh kasih merek apa aja kan? Betul, kenapa nggak ada? Betul. Karena memang itu adalah policy.
Gitu. Jepang, kamu main di mobil ya. Gitu. Ini kamu dapat minyak sama emas. Iya. Ya, siapa yang main minyak di Indonesia? Chevron lah. Jadi itu guritanya udah dari zaman Sudah. 49 itu ya berarti. Kita harus belajar. Tapi dibangun narasi karena Indonesia nggak mampu sehingga kita butuh bantuan dari luar. Oke. Jadi narasi-narasi mereka mengamankan kebijakan lewat narasi. Gitu. Dan media mengawal. Izin Jenderal. Media mengawal. Media mengawal. Media Ya, mengawal. ya, ya. Media mengawal dengan Kebongkar cara loh. dengan 5W1H itu tadi. Iya. Iya, tadi kita Terus ngobrol tuh. apa? Repetition. Wah. Nggak cukup satu media lain disuruh. Oke. Dan sekarang diviralin kalau zaman sekarang Ya ya. kalau sekarang istilah viral itu kan sebenarnya virus for all. Dia menyebar virus untuk semua yang melihat. Oke. Oke. Kalau sebentar saya potong yang Itu namanya symbol of thought. Ya. Setiap kata pasti ada simbol pemikirannya di situ. Gitu. izin Jenderal kan pernah di pemerintahan ya. Maksudnya Ya, pernah 36 tahun. Ya kan dari apa namanya sampai bintang 3 polisi. Memang pas di dalam itu juga ketahuan ya. Memang ada seperti itu tadi yang disebut. Saya belum paham. korporasi Saya atau cuma apa. melihat ada yang tidak beres. Oke. Ya ternyata semua program yang dijalankan oleh kami, ya itu sudah ada blueprintnya. Nah itu mulai terbukanya kapan, Bang? Nah, ya, baru mulai terbukanya kapan? Saya mulai terbuka tahun 2018. dan Berarti setelah posisi pensiun? Belum. Oh, belum ya? posisi Belum, masih di belum. Iya, benar-benar. Saya Masih di dicopot Wakab BSSN ya? 2021. Oke. masih di Wakab BSSN ketika itu 2018. Bukan Waka, masih deputi saya. Oh. Ya, ya. Oke. Saya sadar gitu loh. Kok kita kerja bukan untuk rakyat ya? Dari mana saya tahu? Sejak semua ASN menerima remunerasi, catat ya, remunerasi itu komisi ketika kita mengerjakan globalisasi. Ya. Jadi semua instansi ini makanya muncullah di zaman reformasi PAN RB, nah, reformasi birokrasi, semua di reform. Iya. Itu. Ya. Muncullah Kominfo, muncullah KPK, muncullah KPI, muncullah KPAI, muncullah LPSK, muncullah OJK, muncullah MK, muncullah KY, muncullah ini, muncullah badan-badan. Cek aja badan-badan tuh, Ya. gitu. Karena ada bencana, muncullah ini, BMKG, BNPB, Basarnas, Bakamla, BNN, Benar, BSSN, BNPT, Itu semua adalah agenda global atau gimana? Bisa Iya. disebut apa? Maksudnya langsung digamblangin gitu ya? Iya, yakin udah. Itu adalah agenda global. Iya. Jadi apa tadi? dan, agenda dan, global dan yang memang semakin di sana. besar utang negara gara-gara apa? Ada belanja barang, belanja pegawai, belanja modal. Oke. Oke. Mau nggak kita ini cerdaskan rakyat? Nah, Saya tawarkan nih, harus dong, harusnya. berani nggak? Harusnya berani lah. Ya, jangan harusnya berani. Kalau harusnya berani berarti nggak berani, Pak. Tapi apa yang bikin nggak berani? Pertanyaan saya. Enggak, saya menawarkan kalau saya sudah jalanin. Oh gitu. Iya, saya tawarkan kepada Iya, kalian berdua. Berani nggak? Berani. Ya, ayo tanya saya. Yang Pak Jenderal tahu tentang agenda global yang apa? Kan ada yang kemarin yang sempat ada gambarannya gitu ya. Ini adalah apa istilahnya modus operandinya tadi yang disebut. Terus yang ini sebenarnya adalah tujuannya gitu. Bisa dijelasin yang itu nggak? Yang Jenderal punya itu? Jadi di seluruh instansi, ya selalu yang dikumandangkan hanya Bisa ini. di zoom ya? Di seluruh instansi. Ya. Ya, ini adalah agenda Great Reset, Sustainable Development Goals, MDGs itu ya? Beda lagi ya? SDGs. SDGs. Sudah SDGs sekarang. Iya. Gitu. Siapa yang menginisiasi agenda ini? UN. Ya sudah. Nah, seperti saya ngomong tadi, kita sedang digiring menuju ke tahun 2030 Great Reset. 2030 Great Reset. Ya, Ya. enggak, ini sudah proses. Oke. Prosesnya mereka jalankan itu. Tuh. Apa yang ingin mereka, apa yang akan terjadi, yang mereka inginkan ini. Ini di tahun 2030 nih. Enggak, ini sedang berlangsung. Iya, sedang berlangsung. Sedang berlangsung. 2030 tuh, Iya. 2030 tuh ending. Endingnya. Iya, Dan maksudnya ini, masuk ke yang disebut ini. Nih, New World Order. nih, nih. Ya, ya. Apa nih?
New World Order. New World Order. Makanya selama COVID mereka mainkan apa? New normal. New normal. Tujuannya apa? Ya merubah dari manusia normal menjadi manusia gila. Oke, kalau ini abnormal. sudah berjalan. Nanti dulu, jangan cepet-cepet. Kenapa Pak Darma ngomong begitu? Iya. Ya karena dulu goblok aja kita suruh naik lift pantat-pantatan, punggung-punggungan terus makan dipakai silang-silang. Emang dia punya mata? Inilah gara-gara hati kita berbuat jahat kepada manusia lain, nakut-nakutin. Inilah saya sebut dengan konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala kepada manusia lain. Manusia lainnya ya. Gitu Pak. Nggak sadar. Dan setiap aturan yang ada membuat manusia menjadi apa? Menjadi manusia robot, berhati robot, hilang bijaksananya. Yang ada terjadi bijaksini. Bijaksana, bijaksini. Itu yang ada. Iya, betul. Ya. Menarik. Tidak boleh. Ini peraturan, mohon maaf Pak, ini peraturan. Padahal dia manusia Pak. Kita ternyata oleh aturan-aturan itu dididik menjadi manusia berhati robot. Contoh yang paling gampang. Ketika ada seorang wanita sakit perut, tempatnya wanita lagi diisi. Yang kosong ada punya pria. Ya. Terus dia mau ke sana. Si penjaganya mengatakan, mohon maaf peraturannya tidak bisa. Ampun Pak, tolong Pak, saya sudah nggak tahan lagi. Seperti itukah kita? Paham ya? Iya. Paham nggak? Iya. Paham. Tidak. Jadi, Karena kebanyakan di antara kita menjadi hatinya udah manusia. kayak begitu Pak. Mohon maaf peraturan, mohon maaf pret. Hanya berdasar Gitu. ya, aturan terus Ya. jadi apa ya, bahasa Jawanya saklek Ya gitu ya. udah bahasa saklek atau apa, tapi tidak lagi bijaksana. Pak. Tidak Kita lagi manusia. bijaksana. Tidak Pak, manusiawi, Pak, tidak saya memanusiakan lapar, manusia. Pak. Ada makan nggak? Mohon maaf peraturannya nggak boleh. Gila. Sadar nggak kalau pelan-pelan kita digiring menjadi manusia berhati robot sehingga tidak punya perasaan lagi. Itulah yang terjadi dengan anak-anak di Ngada tadi. Anak-anak kita di Ngada. Karena sudah masing-masing hidup dengan kepentingan dirinya sendiri. Udah nggak ada yang peduli lagi. Oh, dengan- nggak ada yang dengan peduli. kayak Ya, gitu-gitu. padahal mungkin tetangganya tahu atau mungkin Iya. ini tahu, dan ternyata setelah dicek dia mereka tidak dapat bansos. Iya. Itu. Tidak dapat Nah, bansos apakah ini karena itu tadi pertanyaan saya, ini bansos program siapa? Program negara, bukan program Itu. iya Pak. Biar rakyat nggak ribut. Langsung di apa? Ini istilah Antoniette, ini yang namanya let them eat cake. Yes. Jadi Ini memberikan remah-remahnya aja. Dia Kasih- senang-senang. Iya, kasih ikannya aja, nggak usah kailnya. Cake. Cake-nya, remahan itu ya Cake. padahal ya. remahnya aja gitu. Iya. Hmm. Kan dianggap sebagai anjing, termasuk MBG. Sama. Gitu Pak. Nah kembali lagi tadi, jadi waktu itu saya dicopot atas apa? Ya atas kemauan mereka-mereka yang tidak mau X-file ini terbuka. Iya. Gitu. Karena merugikan bisnis. Siapa yang diuntungkan? Masker, farmasi, rumah sakit, wah segala macam. Makanya para nakes-nakes yang dijanjiin ini sempat juga protes. Kenapa kita punya insentif belum turun-turun? Dulu kan sempat ada tuh. Iya. Itu. Kalian media dipakai untuk nakut-nakutin rakyat. Setiap jam 4 sore disuruh pengumuman pecah rekor. Kayak saya bilang udah kayak Tapi Jenderal, ketika udah kayak menang medali emas saja di SEA Games. Paham ya? Iya, kan kita dulu Itu preskon. permainan, itu kan karena udah ada Kembali. jadwalnya. Gitu loh. Emangnya orang nggak ada yang mati sekarang, kenapa nggak diumumin? Nggak ada duitnya. pada saat itu ya, pada saat pandemi itu kan kebetulan saya juga sempat di Wisma Atlet itu waktu Ya itu. karena itu permainan. Pulang ke rumah aja kenapa? Karena Karena aturan mereka bikin. ya tapi memang untungnya kalau waktu Ntar itu dulu ya, selesaiin dulu Pak. Jangan Bapak ngomong tidak berurutan akhirnya loncat-loncat. benar. Iya. Yang Biar saya langsung jawab nih. oke, yang Bapak dasarnya masuk Wisma Atlet apa? PCR. bisa. Ya itu bohong. Makanya kalau ketidaktahuan divonis dengan alat yang kalian nggak tahu, akhirnya kalian anggap ini suatu kebenaran. Dia makan psikologi. Tapi pada saat itu juga ada memang ini pasien orang yang denial. ini. Apa? Memang pada saat itu di rumah sakit Ya itu maaf, karena ini ada sudah drama besar. memang ada yang parah Ini juga. drama besar. Tapi parahnya Ini drama besar. Oke. Ini drama besar. Mau saya bongkar? Lanjut Jenderal. Enggak, bukan lanjut. Mau saya bongkar. Ini drama besar, ada panitianya. Pulang aja ke rumah, kenapa? Nggak usah diumumin.
Ribet amat umum-umum ini. Ini kan permainan supaya apa? Psikologi main, Mas. Makanya percaya Tuhan. Ya percaya sih. Percaya cuma di otak bukan di jiwa. Kalau di jiwa nggak akan pusing. Tapi pada saat barengan saya ada yang meninggal juga, Jenderal. Meninggal hari ini saya bisa meninggal apakah karena COVID? Itu semua namanya di-COVID-kan. Orang meninggal itu kenapa? Karena jiwanya sudah mati. Karena takut. Pak sekarang ada yang mati Terus dulu. ya, Sekarang ya, ada yang mati. ada. Kenapa nggak dilaporin? Karena uangnya nggak ada untuk mainin, ngerti nggak? Oh. Perhatikan, semua instansi dilakukan apa? Refocusing. Catat, ada refocusing nggak dulu? Pada saat itu ada. Ah, udah. Refocusing untuk, Ya, untuk penanganan apa? COVID. Penanganan Terus COVID. pertanyaannya, ngapain ada COVID di Indonesia? Kenapa dia nggak diganti nama Taufik? Diganti nama? Taufik. Siapa yang suruh? Tiba-tiba dunia seperti itu. Inilah namanya perang dunia. Dunia cuma dilumpuhkan dengan apa? Ketakutan. Tidak perlu dengan bom atom. Kebijakan digunakan sebagai apa? Sebagai misil. Kepatuhan massal menjadi apa? Menjadi pasukan militer. Gitu, Pak. Ini permainan psikologi, Pak. Kalian percaya karena apa? Kalian nggak tahu dapurnya. Panitia sudah disiapin semua anggarannya. Tim woro-woro, media mainkan. Mau saya bongkar. Media banyak dapat duit kok. Gitu. Lihat aja rekeningnya. Siapa yang kaya, siapa yang miskin sekarang. Ya. Emangnya rakyat nggak takut mati. Cuman dramatisir, dibikin. Kalau ada orang batuk, suruh telepon Satgas, nanti dijemput. Ya, Pak. Ya waktu itu memang ada seperti itu. Ya bukan ada seperti itu, memang itulah SOP-nya. SOP-nya itu. Iya, mau saya buka, dia punya rencana itu. SOP itu juga bagian dari. Iya, itu saya tadi. punya rencananya. Dia rencanakan dari tahun 2010. Gitu. Nah, oke, sekarang Nanti setelah- dulu 2010 oleh Rockefeller Foundation, tuntasin loh, Pak. Supaya jangan orang pikir itu barang bener lagi. Balik lagi tuh. 2010. Iya, dengan adanya X-File simulasi, berarti itu adalah simulasi. 2010 sudah disiapkan namanya lockstep. Itu ada di buku saya. Di apa di saya. Itu namanya lockstep. Langkah-langkah yang ngunci. Iya. Gitu. Ya. Mereka tidak akan buka di awal, namanya juga Iya. planning kok. Makanya tahun 2017 Simulasi. itu ada di sana, dimainkan di John Hopkins. Untuk simulasi itu, Bang ya. Simulasi. Ada Resik tadi ya datanya. disebut. Itu. Oke, terus kejadian 2019, 2020. Bukan, timelinenya dijadiin, bukan kejadian. Oke, Kejadian sama dijadiin beda ya. Oh iya. Bahasa Kalau kejadian nggak sengaja nih. Kalau kejadian nggak sengaja. dijadiin di Jadi 2000. sementara dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya koinsiden, yang ada adalah by design. Oke. Oke. Termasuk itu munculnya dari Wuhan itu juga by design. By design. Jadi seolah-olah di ambilin saya apa punya itu namanya, yang COVID. di satu negara yang bukan Ya kan ada namanya kaitannya itu sama kan itu dunia tadi ini ya. panggung sandiwara, Pak. Oke. Ya lempar Dijadiin batu, di Wuhan. Iya. lempar batu, sembunyi Sembunyi tangan. tangan. Nih biar Bapak ini bicara. Berarti waktu itu ini ya? sudah ada semua. Ya nih bicara nih Wuhan. Bang itu COVID 5G, Bang? Iya, karena pada saat yang bersamaan 5G diluncurkan. Muncul ya 2019. Oh, gitu. Gitu. Kenapa Iya, ya? Nanti mereka akan diganggu dia punya kesehatan dengan Ya. gelombangnya ini. Ini COVID, ini bukan di sini Jenderal. Ini penjelasannya gimana Jenderal? Baca sendiri dulu. Waduh. Bagaimana penjelasannya? Nggak penting penjelasannya. Oke. Yang jelas nggak penting sebenarnya penjelasan lagi. Iya. Yang ada ini adalah kebohongan yang direncanakan. Ngapain kita percaya? Ya. Kenapa negara ini harus melaksanakan? Brunei enggak? Karena pemimpinnya nggak mau. Cuman kan di sini uangnya gede kalau dijalankan. Makanya mereka di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dinyatakan dana penanggulangan COVID tidak menjadi kerugian negara. Ya. Di dalam pasal 27 ayat 1 baca. Ya. Ya sudah. Saya ingat. Ya. Itu namanya apa? Iya. Mens reanya di situ. Oke. Undang-undangnya adalah modus operandi.
untuk melindungi mensreanya. Penanggulangan COVID Bersih ketika semua itu berarti bersih. itu. dananya Ada undang-undang. dananya memang gede, tapi Itulah tidak yang bisa disebut disentuh oleh dengan KPK. proses legislasi, Pak. Proses legislasi adalah proses melegalkan Ya. rencana mensrea, rencana tidak legal Ya. yang akan dilakukan di depan. Itu legislasi. Ya. Makanya lihat sekarang orang jengkel semua dengan adanya omnibus law dengan segala macam gitu, Pak. Nah, kita loncat ya, Jenderal. Dari setelah pandemi kelar, new normal. New Enggak, normal. pada saat pandemi itu dipraktekkan new normal. Ya. Kamu hidup begini, mau masuk mall scan, kayak orang tolol semua patuh. Oke. Karena apa? Ini melatih kepatuhan. Sudah jelas dari World Economic Forum ini adalah mengetes sejauh mana kepatuhan berhasil apa tidak. Ternyata patuh. Gara-gara patuh, makanya tergiringlah cara berpikirnya. Itu yang disebut apa? Kerbau yang dicucuk hidungnya. Orang yang ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Orang yang tidak dipelintir, tidak dapat dipelintir pola pikirnya. Orang yang mati adalah orang yang Bang, mengikuti arus. ini setelah COVID-19, what next, Bang? Itu nipah. Kan bukan what next. Jadi Nipah ini COVID-19, ya pahami dulu ya. C-nya sertifikat. O-nya dari off. V-nya vaksin. ID-nya identification. 19-nya tadi AI. Ini adalah pintu masuk menuju proses percepatan sistem Digitalisasi. Jadi ke depannya ini digitalisasi nih. Ya lihat aja sekarang di tempat kamu. Ya kan sudah Lihat aja mulai tempat kan. kamu. Itu karena digitalisasi adalah end game dari peradaban ini, di mana kehidupan kamu semua di penjara lewat digital. Makanya Kominfo, Komdigi minta untuk pendaftaran handphone nomor baru menggunakan Face recognition. ya udah itu semua. Apakah otaknya dia? Bukan, udah ada di sini. Termasuk face recognition. Semua. Iya. Ini loh. Orang di sini semua kok. Ngeri. Ini sudah di sini semua apa? Ya. Apa yang sulit ngebaca kerjaan mereka? Karena apa? Duitnya kok dikasih sama mereka. Iya. Dan mereka kerjain buru-buru duitnya keluar. Susahnya apa sih? Endgame ini kira-kira kapan, Bang? Nggak usah tanya kapan. Ini udah berjalan ini ya? digitalisasi kan udah Ini jalan. kalau rakyat cuma pikir kapan, terus kapan kita mau berjuang ngelawannya? Nah, iya makanya ada prepare-nya Mau itu. ngelawan nggak? Nih kalau misalnya Mau ngelawan nggak? Iya. Badan gede berani gitu. Ngelawan nggak? Tolak. Gitu loh. Bukan. Ini mati. Kalian akan mati dalam kenyamanan. Kalian pikir nyaman. Oh. Gitu. Semu nih ya. Semu. Tidak ada satu sistem negara yang aman. Even modern, even negara maju. Nggak ada. Gitu. Tergantung siapa penjahatnya. Dan ini Dari digital, terus Ya sudah. ini belum selesai ini. Sudah. Ceritanya Ini kan minta yang itu, yang konvergen. Yang itu bulat. Soalnya harus ngerti. Kalau Bapak nggak ngerti, repot. Itu yang yang bulat, pelintir. nah, Buka semua ya. Gede dia. Nah itu. Nah itu. Itu. yang di bawah. Konvergen itu. Ya itu. Iya. Ya. Ini. Ini bio ini. Jadi Epstein kemarin untuk menutupi rencana ini. Supaya orang sibuk ke sana sementara dia punya ekosistem mereka sedang bangun. Oke. Nih, ini. Bio. Ya. Digital. Nah, ini. intelligence. Sekarang apa? Dari cuaca yang sekarang geoengineering. Ini dia masuk ke sini. Jadi cara bacanya beres, begini. ya. Dia cara bacanya gini, set. oke. Nah, ya, cara bacanya begini dari sini, set masuk ke sini, set. Dia spiral gitu ya, Bang. Gitu. Dia clockwise. Clockwise. Dari sini dia masuknya, tuh kan, pelan-pelan masuk kan. Situ. Makanya gempa ya, bencana yang di sana kemarin, ini akibat geoengineering. Makanya dibilang ini bencana hydro. Ya. Meteor, Iya. geologi, Hydro. adanya cyclone. Cyclone. Suka-suka mereka bikin. Jadi semua nama-nama itu ternyata mereka yang bikin. Padahal itu sebenarnya adalah
environmental engineering tuh. Iya dong. Artinya hasil rekayasa Iya, pasti. cuaca. Pasti. Bukan Tuhan yang bikin. Gitu. Mereka itu namanya apa? Bersembunyi di balik alam. Yang dibilang non alam. Iya. Makanya dibilang cuaca ekstrim. Ekstrim itu apa? External energy mechanism. Berarti ada energi Di luar itu. di luar itu. Oh, Di luar yang built in. Iya. Nah, itu maknanya. Iya. Di luar alam. Di luar built in. Iya. Mereka sok-sokan. Mau apa? Jadi main Tuhan tuh. Tuhanan. Playing God. Playing God. Jadi ini Einstein ini menutupi ini nih, Bang. Epstein ini menutupi ini. Ini agenda yang salah satunya ini. Paralel Karena ini berjalan mungkin agenda ya. besar untuk seluruh dunia loh ini. Iya. Biometrik makanya kan diminta biometrik. Iya. Gitu. Kalau udah biometrik udah selesai. Dia bisa apa? Shutdown dari jauh. Teng. Nah itu nanti kalau misalnya nih, yang Jenderal kan sempat menyebut ada blackout ya. Saya tidak menyebut blackout. Yang saya sebutkan adalah Apa? Persiapkan diri menghadapi kondisi darurat 7 hari. Karena posisi 72 jam sampai dengan 7 hari itu adalah kondisi krisis manusia, daya tahan manusia. Lebih dari itu berat. Gitu. Makanya persiapkan diri. Siap apa? Siap mental, apa segala macam. Nah, mulai dari itu apa? Salah satu daripada apa yang akan terjadi. Itu kan akibat. Sebabnya saya bicara sebelumnya adalah ada bencana, ini segala macam dan sebagainya, cuaca, mulai banjir bandang, tak menentu kan, situasi tak menentu. Mulai siapkan. Tujuannya apa? Membangun kesiapsiagaan berbasis kesadaran, bukan kepanikan, berbasiskan kenyamanan palsu. Itu kan yang terjadi. Terus kalian disuruh dinina-bobokan, kalau kalian susah, iris kuping saya. Kalau mereka yang ngatur regulator akan membantu kalian. Tetap makan cari sendiri. Iya. Ya, baju cari sendiri, apa cari sendiri. Coba orang-orang di sana, kawan saudara-saudara kita di Aceh. Sampai pakaian dia pakai baju perempuan, yang cowok apa segala macam. Jadi maksudnya itu, karena situasi tidak menentu. Percaya tidak akan ada yang bertanggung jawab. Jadi persiapkan 7 hari itu tadi ya. Enggak. 7 hari itu kalau kalian sudah siap 1 tahun lebih bagus. Iya. Minimal. Itu minimal. Jadi ini itu adalah dampak dari penyebab. Penyebabnya apa? Cuaca ekstrim, gempa bumi, katanya mau ada megatrust. Iya. Ya kan? Kan sudah dirame-ramein terus tuh megatrust tuh. Iya. Megatrust, cuaca ekstrim kena petir dan sebagainya. Ini kan yang sekarang sedang siapa yang ini tadi yang kita lihat ini, Pak? Iya. Ini loh. Ini semua terjadi ya karena ini permainan ini. Jadi megatrust itu Dan ada dananya. kemungkinan tuh engineering juga, Bang. Ilmu engineering. Dari dulu engineering. Kalian pikir itu gempa tektonik bukan engineering? Ada yang ngatur Gempa juga. tektonik itu engineering, makanya dibilang gempa tektonik, teknologi elektronik. Teknologi elektronik. Iya. Kenapa mereka masih ngeles? Ya karena kita tidak punya apa ya? Kita buktikan aja. Iya. Apa yang terjadi di bawah laut? Ada perusahaan-perusahaan yang menangguk untung memainkan proyek itu. Iya. Ada. Oh, nanti ada hoax. Jadi ini hoaxnya hoax pihak gitu loh. Nggak pernah. Ayo kita diskusi. Supaya apa? Mari kita sama-sama saling membangun, mencerdaskan. Gitu. Iya. Bapak dapat apa? Saya dapat apa? Kita bagi. Kita duduk bareng dengan niat yang sama, bukan berdebat. Bukan berdebat nggak puguh gitu loh. Iya. Kalau kita anak bangsa yang cinta akan bangsa ini, Bapak punya 2, saya punya 3, beliau punya 5. Coba kita duduk di meja. Dari ini kita cuma kepake 5 nih. Dari Bapak 2, Bapak 1, saya tambah 2. Ini yang kepake. Kan gitu. Iya. Itu yang saya harapkan. Cuman karena media dipakai bad news is a good news, dibiarin berantem. Jadi duit. Viral. Betul nggak? Sekarang udah nggak bad news good news lagi. Nggak bisa. Itu tagline yang dibuat sudah ditetapkan oleh mereka. Kita udah paham dari kapan-kapan. Makanya tell a vision.
Banyak di singkatan-singkatan. Bukan saya yang singkat, Pak. Mereka yang singkat, cuman kita nggak dikasih tahu. Oke. Di balik itu ada apa? Iya, selalu apa? ada. Iya. Information form di dalam, form dibuat oleh orang dalam. Makanya yang tahu cuma mereka. Operation, opera itu drama. Actionnya action. Oh, jadi drama action. Iya, Oke. action. Tapi ada sutradaranya. Nah, ada sutradaranya baru ngomong. Ada sutradara. Ada udang di balik batunya. Ada sutradara, ada produsernya. Iya. Ada yang ngatur. Ada. Ngatur itu tadi, New World Order itu tadi kalau dari penjelasan tadi kan. Iya. Nah, ke depan, Jenderal, singkat aja. Apa yang harus kita lakukan nih? Agar bangsa ini bisa bertahan, Masyarakat tetap maju, tadi yang dan masyarakatnya tetap revolusi pemikiran tadi itu. Kita mulai dulu dari revolusi, kita mulai sekarang, kita nyatakan revolusi pola pikir. Dimulai untuk apa? Membangun kesadaran murni demi mengembalikan kemerdekaan jiwa daripada bangsa Indonesia. Karena bangsa yang merdeka adalah bangsa yang jiwanya tidak terbelenggu seperti selama ini. Ada apa-apa takut. Takut mengeluarkan pendapat. Takut bertanya dari sekolah. Nggak boleh bertanya, akhirnya apa? Terima saja begini. Belajarlah mulai berpikir dengan proses kritis. Ya. Kritis itu lakukan analisa, cari sendiri, gabungkan pola, jahit pola yang satu dengan yang lain, jahit benang merahnya, akan ketemu gambarnya. Begitu. Ya, jadi begitu caranya untuk membuat bangsa ini cerdas. Tanpa itu kita akan kembali lagi, oh itu hoax, itu konspirasi, itu permainan dari mereka semua. Permainan dari mereka yang membuat sistem ini. Apa yang ada di kepala kita selama ini semuanya given. Dicekokin. Sebentar bicara stunting, media bicara stunting. Sebentar bicara gimmick, media bicara gimmick. Sebentar bicara FOMO, media. Mereka semua yang mainkan itu. Jadi mereka yang men-setting pola pikir kita. That's why they call it mindset, your mind already setting. Oke. Mindset. Your mind already setting. Ya itu memang maknanya. Udah dibentuk. Udah dicetak. Dicetak. Iya. Nah, cetaknya lewat mana? Sistem general education. Generate kan? Iya. Oke, berarti dari edukasinya dong. Dari dari edukasi itu udah kamu pikir dibentuk. edukasi apa? Engineering doctrine. Oke. Iya. Used to control. Oh, gitu. Engineering doctrine. Iya. Engineering doctrine action. Used to control your action. Iya. Faktanya begitu. Supaya tidak boleh keluar dari framing, dari markingnya. Kalau keluar nanti dibilang apa lu halu lu. Di sisi lain mereka ajarin banyak kita. banget yang ngomong seperti itu kan. Di sisi lain mereka ajarin kita apa? Jadilah pemikiran pemimpin yang visioner. Begitu kita loncat di sana dibilang halu. Itu namanya apa namanya ya? Ya itulah manajemen konflik ya. Mereka juga ilmu manajemen. Coba politik sistem dari luar. Apa yang nggak dari luar? Ini Ekonomi bikin desain dari. pinter banget ya. Oh, dia yang punya ini. Sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Iman juga dari ini, import juga. Istilah import juga, gaya import juga. Iya benar. Ya, karena kita sok-sok pengen jadi masuk ke kancah internasional. Sementara internasional itu mereka yang kendalikan. Makanya ada United Nations, perserikatan bongso-bongso. Nanti prediksinya di 2030 seperti apa sih? Bukan masalah prediksi, Pak. Ini sudah ada timeline-nya. Jangan lagi bicara prediksi, ada timeline-nya. Tinggal mau silakan membaca pola. Nipah aja sebentar lagi dimainkan sama mereka. Tapi kalau kita cuekin nggak jadi barang itu. Iya. Paham ya? Kita cuekin aja. Cuekin aja. Jadi kalau ada begitu pakai counter narasi, udah Bapak jangan bohong-bohongin lah. Berapa duit kalian dapat? Kayak gitu. Sama polanya sama Covid. Langsung to the point aja ya. Udah sama. Ya kalau ada misalnya buzzer, ada influencer yang begini-gini, berapa duit tuh dapat? Iya. Ya, seragam ya kita. Berapa duit tuh dapat? Kalau ada pakar ngomong berapa duit lah lu dapat? Cek dia punya rekening. PPATK awasi rekening mereka masing-masing. Nah, PPATK. Tidak ada orang mau males-males itu berjibaku kalau nggak ada duit.
Kenapa para buzzer itu berani, influencer berani? Karena dijagain sama aparat waktu itu. Iya. Lu ngomong apa aja, pokoknya rakyat takut. Gua jagain lu. Tapi coba kalau misalnya orang yang tidak punya kekuatan, Iya. Berani apa? tangkap. Iya. Wah, kamu ini. Ya, jadi aparat yang pernah menangkap orang-orang karena menyampaikan kebenaran, minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ya. Ya, para pemimpin bangsa ini ketika zaman Covid yang masih mendengarkan saya berbicara, minta ampun sama Tuhan. Anda sudah menghancurkan bangsa ini. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Tetapi saya sayangkan di mana penggiat HAM. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan dalam meyakini sesuai dengan imannya. Orang dipaksa percaya kok. Bukan disuruh percaya sama Tuhan, percaya sama Covid. Kan tolol. Saya bilang makanya Anda punya iman tidak? Itu atau teori di atas kertas. Iya. Itu. Tuh, Mas Teguh. Gitu kan makanya. Gitu. Ini masalah iman, kita digoyang kok. Iya, iya. Nah, umpannya apa? Ancamannya apa? Makan lu, gua nggak kasih kalau lu nggak nurut. Nah, Makanya muncullah MBG. Masa depan bangsa nanti akan seperti itu. Antrian panjang. Bersiaplah. gawat. Bukan nakut-nakutin. Hmm. Gitu loh. Kita harus sesama anak bangsa harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Nggak akan ada yang nolong kita kalau bukan kita lagi. Asing itu pura-pura aja tuh, kayak apa? Serigala bulu domba. Pura-pura memberi bantuan, Ya. tapi ternyata ada maunya. Maksud pasti ada lain. maunya. Iya. Yang menerima juga kong kali kong. Rakyat nggak dibagi. Aduh. Justru dia bikin kerjaan supaya rakyat dibikin repot. Dia pun pura-pura repot di depan layar. Supaya apa? Supaya kelihatan kerja. Malu nggak tuh? Ya. Makanya ketika pilkada semua agendanya sama. Yang diperdebatkan semua adalah agenda yang tadi saya perlihatkan itu. Ya, Berarti agenda pilkada DKI kemarin. semua. Semua, karena sama dia punya sumber. Makanya sudah disiapkan dia punya program, sudah disiapkan anggarannya begitu dia dilantik menjabat, makanya mereka mainkan bersama sama. Oh, ini nih Gitu. menarik. Makanya cara menghadapilah marilah pulang kita rebut bersama-sama gitu. Gitu. Mari rakyat bangunlah. Ya. Seru banget ya sebenarnya obrolan sama Pak Jenderal nih. Enggak ada sama Mas juga. Posisinya Waktu lah. Ya, waktu yang kita harus terbatas. Tapi nanti dan kebetulan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang Dharma ya. Kurang tajam nanya ya. Udah jawab semua. Udah dijawab semua. Bukan, maksudnya ngulik-nguliknya kurang ini gitu loh. Gitu. Makanya waktu itu saya sempat bilang ini. Apa tuh? Saya heran kenapa nggak ada pemimpin yang bilang waktu ketika Covid, jangan takut, kita percaya sama Tuhan. Nggak ada yang ngomong gitu. Ya justru itu artinya. Artinya apa? Ya pikirin sendiri. Ya. Mereka sungguh-sungguh takwa kepada Tuhan, Tuhan. atau takwanya kepada Yang lain. Doro. Yang lain nih. Ya, Doro, Doro ya. Chatham House, Doro United Nation, Doro WHO, Doro. Doro Ya, yang lain. Makanya banyak orang yang berdoro, Oh. gitu. Tapi nggak apa-apa, tidak akan bertahan lama hal seperti itu. Ya, semoga kita Mengumpulkan harta di dunia akan dimakan ngengat. Gitu. Kita bisa lihat, ya kita akan dimakan ngengat tanpa kita sadari, dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. ya. Senyum dong. Ya. Tertegun. Jadi kepikiran nanti ya. Oke, kita cukupkan dulu sekian ya teman-teman Sobat Sindo. Kita cukupkan dokumen sore hari ini bersama Pak Dharma, spesial banget sore hari ini. Matur suwun, Je. Terima kasih banyak Pak Dharma. Pak Dharma, terima kasih banyak ya Matur Pak. suwun, Ini matur suwun. sharing-sharingnya luar biasa di sore hari ini, dan ini ada insight-insight yang baru buat Ya. kita semuanya. Saya kayak basa-basi banget sih. Kalau Iya. saya sih enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.